Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir. Episode pertama. Ki Ageng Pengging dihukum bunuh. Tersebutlah sebuah negeri bernama Pengging yang dipimpin oleh Ki Ageng Pengging. Sejak dulu Pengging adalah sebuah kadipaten. Sejak masa negeri Pajajaran hingga zaman Majapahit. Wilayahnya membentang di sebelah barat Gunung Lawu. Walau hanya sebuah kadipaten, Pengging dipimpin oleh para pemimpin yang kuat dan perkasa. Para adipati dari lain daerah segan dan takut kepada Pengging. Oleh karena itu, Raja Majapahit Prabu Brawijaya sangat memanjakan penguasa Pengging waktu itu, yakni Adipati Handayaningrat. Sang adipati diberi salah satu putri Prabu Brawijaya sebagai istri. Dari hasil pernikahan tersebut lahirlah dua putra. Yang tertua bernama Kebo Kanigoro dan yang muda bernama Kebo Kenongo. Ketika negeri Majapahit sirna dan digantikan Demak, negeri Pengging ikut runtuh. Adipati Handayaningrat telah mangkat, sementara kedua putra mengambil jalan yang berbeda. Putra yang tua Kebo Kanigoro tidak mau masuk Islam dan kemudian memilih bertapa di gunung. Setelah tua, Kebo Kanigoro menjadi seorang ajar dan mati dalam keadaan kafir. Sedangkan sang adik Kebo Kenongo memilih masuk Islam dan menjadi murid dari Syekh Siti Jenar. Kebo Kenongo berguru bersama 3 murid Syekh Siti Jenar lainnya, yakni Ki Ageng Adipurwo Ditingkir, Ki Ageng Erang, dan Ki Ageng Butuh. Di antara keempat murid tersebut yang menjadi tetua murid adalah Ki Ageng Adipurwo Ditingkir. Kemudian secara urut murid yang lebih muda adalah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Erang. Keempat murid sudah berdiri sendiri di tempat masing-masing serta mendirikan salat Jumat. Para penduduk sekitar pun sudah mengikuti agama Rasul. Apalagi di Pengging bekas negeri besar. Maka Ki Ageng Pengging pun segera mendapat pengikut yang banyak. Masjidnya selalu penuh oleh jamaah, sampai berdesakan oleh jamaah lelaki maupun perempuan. Sementara itu, negeri Demak sudah menggantikan Majapahit sebagai penguasa tanah Jawa. Kian hari kian menjadi negeri besar. Sudah masyhur di seluruh Nusantara bahwa ada raja baru Muslim yang didukung para wali. Sang raja menata negeri dengan penuh keadilan berdasar syariat Nabi. Raja Demak sudah mendengar bahwa negeri Pengging di bawah pimpinan keturunan Adipati Handayaningrat sudah ikut serta mengamalkan syariat Nabi. Yang masih mengganjal di hati, hingga saat ini pemimpin Pengging belum pernah sekalipun menghadap ke Demak. Seharusnya para penguasa Muslim di Jawa setelah runtuhnya Majapahit, negeri-negeri Islam bersatu di bawah panji-panji Kesultanan Demak. Menghadapi keadaan seperti itu, Raja Demak lalu mengutus sesepuh kerajaan, yakni Ki Ageng Wonopolo, untuk mendatangi negeri Pengging. Kepergian pembesar Demak itu disertai beberapa pesan kepada penguasa Pengging yang harus dipatuhi. Singkat cerita, utusan Demak Ki Ageng Wonopolo sudah sampai di Pengging dan berhasil menemui Ki Ageng Kebo Kenongo. Keduanya lalu terlibat dalam pembicaraan yang penuh isyarat. Ki Ageng Wonopolo tidak samar lagi dengan maksud Ki Ageng Kebo Kenongo. Setelah selesai bicara, Ki Ageng Wonopolo kembali ke Demak untuk melapor. Dalam laporannya, Ki Ageng menyatakan bahwa memang ada maksud tersembunyi dari Ki Ageng Pengging. Akan tetapi Ki Ageng Wonopolo sudah memberi tempo agar dalam waktu 2 tahun Ki Pengging menghadap ke Demak. Oleh karena itu dimohon Paduka Raja bersabar, karena selain masih saudara, selayaknya seorang raja harus penuh ampunan kepada bawahan yang berulah. Demikian saran Ki Ageng Wonopolo. Pada saat yang sama, Ki Ageng Adipurwo Ditingkir mendengar bahwa Ki Ageng Pengging baru saja kedatangan tamu dari Demak. Ki Ageng Tingkir segera mengunjungi saudara seperguruannya itu. Pada saat yang bersamaan,
seolah sudah saling berjanji. Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Erang juga datang di Pengging. Ki Ageng Pengging sangat suka kedatangan kakak dan dua adik seperguruannya itu. Ki Ageng Adipurwo Tingkir bertanya, "Mengapa Dinda dipanggil tidak menghadap ke Demak? Sungguh durhaka berani melawan kehendak raja." Sang adik tersenyum dan berkata, "Saya hanya orang yang membangun dukuh kecil, dan warga sekitar juga tidak ada yang ingin saya menghadap raja." Ki Ageng Adipurwo Tingkir berkata lagi, "Jangan begitu, Dinda. Raja itu Khalifatullah, imam bagi kaum muslim di tanah Jawa. Segala kehendaknya wajib dituruti. Kelak kalau datang utusan lagi, engkau berangkatlah. Aku yang akan mengantarmu. Mustahil aku tega kepadamu, Dinda. Kedua adikmu juga akan ikut mengantar engkau menghadap Raja Demak, Panglima Besar Jimbun Panembahan Palembang. Karena engkau sebenarnya masih keponakan Raja Demak itu. Barangkali dia masih teringat padamu." Ki Ageng Pengging berkata dingin, "Sudah menjadi raja, mosok masih ingat kepadaku, Kanda?" Keempat saudara seperguruan melanjutkan perbincangan mereka. Bahkan karena sudah saling kangen, mereka menginap di tempat Ki Ageng Pengging selama 10 hari. Pada malam hari mereka menggelar acara wayang dengan menampilkan wayang beber. Ceritanya Panji Susupan di negeri Kediri yang berganti nama menjadi Dewa Katon. Keempat Ki Ageng rupanya sedang menggelar pengetahuan yang rumit dalam pagelaran wayang tersebut. Pada waktu itu istri Ki Ageng Pengging sedang hamil tua. Ketika tengah berlangsung pertunjukan wayang, Nyai Ageng Pengging melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Lalu di angkasa muncul pelangi yang seolah menyedot air dari langit. Seketika turun hujan rintik-rintik. Pagelaran wayang disuruh untuk berhenti. Setelah hujan reda, si bayi diberikan kepada sang uwak Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir memangku bayi itu sambil berkata kepada Ki Ageng Pengging, "Wahai Dinda, anakmu ini kelewat tampan. Aku beri nama dia Karebet, karena pada saat dia lahir sedang ada pagelaran wayang beber." Semua sepakat dengan nama yang diberikan oleh sang uwak. Bayi itu kemudian dipanggil Mas Karebet. Setelah 10 hari, Ki Ageng Tingkir bersaudara minta pamit kepada Ki Ageng Pengging. Alkisah, sepulang dari Pengging, Ki Ageng Tingkir tidak lama kemudian berpulang ke Rahmatullah. Selama sepekan Ki Ageng Pengging takziah di rumah Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng sangat bersedih ditinggal mati saudara tua. Hatinya patah seolah ingin hendak segera menyusul sang kakak ke alam baka. Hari demi hari berlalu. Waktu 2 tahun yang diberikan Ki Ageng Wonopolo sudah terlewat. Ki Ageng Pengging abai dan tak pernah berpikir untuk menghadap ke Demak. Apalagi sejak meninggalnya Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Pengging lebih fokus beribadah dan tak sempat memikirkan urusan politik. Pada saat yang sama di Demak, Raja Demak sungguh mengharap kedatangan Ki Ageng Pengging. Namun yang ditunggu tak jua muncul. Sang raja marah dan menjatuhkan hukuman. Yang diutus melaksanakan tugas adalah Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus berangkat dengan membawa 7 sahabat dan 1 bendi bernama Ki Macan. Bendi Ki Macan asalnya dari Terung, semula milik mertua Sunan Kudus, yakni Adipati Terung. Sepanjang jalan Sunan Kudus membuat banyak petilasan nama desa-desa, seperti Desa Budak, Desa Pepe, Desa Simo, Aru-Aru, Jimbungan, dan Darono. Semua nama desa tersebut yang memberi adalah Sunan Kudus. Sesampai di Pengging, Sunan Kudus mendapati Ki Ageng Pengging tetap kukuh tak mau menghadap ke Demak. Sunan Kudus menyampaikan kemarahan Raja Demak dan menerapkan hukuman mati. Ki Ageng Pengging sudah tewas. Para pengikut Ki Ageng hendak berbela mati melawan Sunan Kudus. Bendi tanda perang dari pasukan Pengging sudah ditabuh. Namun karena karomah Sunan Kudus, pengikutnya yang hanya 7 orang tampak seperti
20.000 prajurit. Bende Ki Macan ditabuh, suaranya bergemuruh di langit. Orang-orang Pengging takut, tak berani melawan. Sunan Kudus selalu menyabetkan tongkatnya. Seketika amarah warga Pengging reda. Perang bersenjata urung terjadi. Warga Pengging lalu kembali ke rumah Ki Ageng untuk mengurus pemakaman.